nama saya Tinggal Cahya Ersan, kelas SKP 18-2. Berikut adalah video presentasi tentang UTS Analisis Perencanaan Sistem Informasi yang diampu oleh dosen Pak Ahmad Asifuddin Akham. Kemudian saya lanjut ke soal pertama. Sistem database mempunyai keunggulan-keunggulan dibanding dengan sistem penyimpanan data dengan organisasi file secara tradisional. Sebutkan karakteristik sistem database tersebut. Baik, ini adalah jawabannya. Yang pertama, menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan. Yang kedua, mengatasi kerangkapan data atau redundansi data. Yang ketiga, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Maksudnya data satu itu tidak sama dengan yang aslinya. Jadi ada suatu data yang berbeda dengan faktanya. Dan yang nomor 4, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Dan yang kelima, melakukan perlindungan dan pengamanan data. Oke, soal nomor 2. Sebutkan ciri-ciri kualitas suatu program, software, atau sistem aplikasi komputer. Yang pertama itu adalah efektif, atau maksudnya itu adalah memenuhi kebutuhan user atau pengguna. Yang B, efisien. Dengan sumber daya tertentu dapat menghasilkan output informasi yang optimal. Dan yang ketiga, ekonomis. Biaya cukup seimbang dengan hasil yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat adalah sistem komputerisasi yang dibangun dengan prosedur pengembangan sistem yang tepat. Dan yang kelima, sistem aplikasi komputer yang dilengkapi dengan dokumentasi atau rekaman. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah data integrity. Mengapa data integrity yang tidak memadai dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan manajerial. Berikan contoh pada sistem akuntansi suatu perusahaan yang data integrity-nya buruk. Oke, berikut adalah jawabannya. Data integrity adalah mengacu kepada kelengkapan, konsistensi, dan keakuratan suatu data. Oke, kemudian untuk jawaban yang mengapa data integrity yang tidak memadai dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan manajerial. Karena jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu organisasi tidak akan lagi memiliki laporan yang benar, bahkan dapat mengalami kerugian. Oke, berikut adalah contohnya. Banyak data nasabah kredit dalam suatu bank yang rangkap dan tidak teratur serta tidak terjamin keamanannya dan dapat menimbulkan masalah yang serius antara pihak bank atau penyedia kredit dengan nasabahnya. Oke, lanjut kembali ke soal nomor 4. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan komputer pada sistem akuntansi mempengaruhi mekanisme audit trail-nya. Apakah dengan sistem komputerisasi tersebut audit trail menjadi makin penting atau tidak penting? Oke, ini menurut saya ya. Pertama, saya jawab dulu yang faktor-faktornya. Yang pertama adalah ketersediaan. Yang kedua adalah kerahasiaan. Yang ketiga adalah keutuhan di sistem informasi yang bersifat online atau real time. Maksudnya ketersediaan itu kita harus selalu sedia dalam melakukan komputerisasi akuntansi. Dan kerahasiaan itu adalah maksudnya data sistem akuntansi harus selalu rahasia karena sebagai pengaman agar tidak misalnya dicuri atau diambil oleh orang. Ya, penting karena sistem komputerisasi dapat sebagai bukti atas beberapa hal atau kejadian serta sebagai pertimbangan
semua isu oleh tanggung jawab di jejak audit. Lanjut ke soal nomor 5. Menurut R. Weber, sistem pengendalian intern atau SPI terdiri dari pengendalian administrasi, pengendalian akuntansi, dan komputer. Berikan contoh yang menunjukkan A. SPI yang bersifat pengaturan organisasi pada bidang kegiatan akuntansi. Kemudian yang B. SPI yang bersifat pengaturan organisasi unit pelayanan teknis komputer. Berikut adalah jawabannya ya. Contoh SPI di bidang akuntansi ini saya singkat langsung, karena sebagai manajemen sumber daya dari kesalahan serta transaksi dalam organisasi. Untuk manajemen ya, segala sumber daya, transaksi, keuangan, sistem akuntansi dalam suatu organisasi atau bisa dalam suatu perusahaan. Kemudian yang B, contoh SPI di bidang pelayanan teknis, misalnya sebagai pengendali data, pelindung kerahasiaan suatu data, dan untuk mengatasi kesalahan dalam hal keputusan suatu data. Jadi dalam hal SPI dalam hal pelayanan teknis komputer ini untuk ya melindungi kerahasiaan dari suatu data dalam suatu perusahaan atau organisasi. Baik, lanjut ya ke nomor 6. Perkembangan peralatan dalam kegiatan pengolahan data akuntansi, khususnya setelah digunakan komputer, sangat berpengaruh dalam cara kerja audit untuk menguji sistem pengendalian intern atau disebut dengan SPI. Berikan contoh bagaimana pengujian dalam sistem manual dan bagaimana pengujian dilakukan terhadap sistem berbasis komputer. Ini ya. Jika kita melakukan pengujian secara manual, maka kita hanya menggunakan kalkulator dan mencatatnya di atas kertas saja. Jadi kayak ya kita belum memakai komputer yang masih kayak tambah-tambah, pengurangan, debit, kredit misalnya ya. Itu belum ada mengenal komputer kalau dilakukan secara manual. Dan mengujinya satu persatu dilakukan tanpa komputerisasi apapun ya, karena manual. Dan ini sangat tidak efisien untuk pengendalian intern karena risiko kesalahannya sangat tinggi karena dilakukan oleh manusia yang cenderung banyak salahnya atau banyak kurang ketelitiannya. Kemudian yang kedua, ini pengujian yang berbasis sistem komputer. Dengan melakukan perhitungan komputer pada software pengolah angka, misalnya disebut dengan Microsoft Excel, dan memeriksa barang dilakukan secara otomatis. Kemudian sistem berbasis komputer juga mempermudah dalam pengendalian intern yang dilakukan oleh audit. Jadi kalau misalnya kita menggunakan komputer itu lebih mudah digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi kalau kita mau mengecek barang, ketersediaan, transaksi keluar masuk keuangan, itu pasti terekam semua di dalam komputer. Dan juga kita bisa melihat historinya atau riwayat transaksi yang keluar maupun masuk dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ya. Jadi lebih mudah menurut saya. Pengujian audit ini lebih mudah dilakukan dengan sistem berbasis komputer ya, karena tingkat kesalahannya sangat kecil dan lebih mudah dilakukan oleh orang zaman sekarang yang cenderung sudah banyak menggunakan gadget di setiap waktu. Oke, lanjut ke nomor 7. Sebutkan manfaatnya mengapa jika ditinjau dari sistem pengendalian pada user sebaiknya dibedakan dari teknisi komputer. Ya, manfaatnya karena yang pertama, jika pemakai dan teknisi dibedakan maka ada dua peran yang harus fokus di bidangnya masing-masing. Yang kedua, manfaatnya pemakai atau user perannya adalah hanya pemakai suatu software sistem informasi. Sedangkan teknisi
yang berperan sebagai seseorang dengan kemampuan merawat, mengatasi, memperbaiki masalah dalam komputer yang sering muncul dalam komputer. Jadi ini manfaatnya adalah menghindari kesalahpahaman antara posisi user yang notabene hanya untuk sebagai pengguna saja dan teknisi yang fungsinya sebagai ya kayak maintenance ya. Maintenance itu untuk perawatan, misalnya ada error, ada mati listrik, ada data yang tidak sinkron, itu dilakukan oleh teknisi. Jadi teknisi dan user harus dibedakan, nggak boleh dicampur gitu ya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 8. Sebutkan faktor yang menyebabkan mengaudit sistem komputerisasi secara online dan teleprocessing lebih sulit dibandingkan batch processing system. Jawabannya adalah karena pada online dan teleprocessing data yang dimasukkan dalam database untuk mengupdate master file dilakukan pada waktu yang sama dan dimungkinkan ada data yang tidak cocok, tidak sinkron dalam database serta waktunya sangat singkat dibandingkan dengan batch processing system. Jadi kita harus mengupdate master data secara cepat, tapi kita tidak tahu data itu sudah pasti benar atau masih ada yang salah. Jadi komunikasi secara online dan teleprocessing ini adalah sangat ringkas karena online maksudnya adalah secara daring, secara dalam jaringan, dan teleprocessing, tele itu artinya adalah jarak jauh, processing itu adalah pemrosesan. Jadi secara online dan teleprocessing itu adalah artinya audit sistem secara jarak jauh, makanya lebih banyak kesalahan dalam database karena waktunya sangat cepat, sangat singkat. Oke, lanjut yang ke soal nomor 9. Sebutkan dan jelaskan hal-hal apa saja yang menjadi perhatian utama auditor pada saat memeriksa atau mengevaluasi kegiatan program development lifecycle pada fase perencanaan. Oke, jawabannya adalah jadi pada tahap perencanaan ini penting sekali menilai aspek internal control yang mana dapat memberikan masukan terhadap aspek resiko yang pada akhirnya akan menentukan luasnya pemeriksaan yang akan terlihat pada audit program. Oke, seperti misalnya menyadari masalah kebutuhan proyek biasanya dirasakan oleh manajer perusahaan dan elemen-elemen dalam penerimaan perusahaan tersebut. Kemudian contoh yang kedua, mendefinisikan masalah setelah manajer menyadari bahwa adanya masalah. Iya. Untuk contoh yang ketiga, menentukan tujuan sistem manajer dan analis sistem mengembangkan suatu daftar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memuaskan user atau pemakai. Dan yang keempat, mengidentifikasi kendala sistem. Sistem baru dalam pengoperasiannya tidak bebas dari kendala. Dan yang kelima adalah membuat studi kelayakan adalah suatu tinjauan sekilas pada faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah menyiapkan usulan penelitian sistem. Jadi ini lebih ke analisa sistem ya. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah dalam suatu organisasi atau perusahaan agar tidak terjerumus dalam masalah yang cukup penting. Oke, nomor 10, soal nomor 10. Disebut dengan istilah apa suatu mekanisme untuk melacak data yang diproses dan sangat penting manfaatnya terutama dalam sistem akuntansi berbasis komputer. Oke, jadi ini disebut dengan Accounting Informatic System atau AIS. Artinya sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang menjalankan aplikasi akuntansi dalam perusahaan, yaitu sebagai pengelola data perusahaan dan juga pelacak
data yang sedang diproses. Jadi ini adalah untuk menjalankan aplikasi dalam suatu perusahaan ya. Jadi dalam suatu perusahaan itu harus ada aplikasi akuntansi yang bekerja di dalam, dan juga sebagai pelacak data walaupun sedang diproses gitu. Oke, sekarang kita ke yang pilihan ganda. Oke, pilihan ganda yang nomor pertama adalah soalnya. 1. Sasaran atau kriteria quality pada proyek sistem informasi ditetapkan oleh C. Manajer proyek. Yang kedua, manajer quality assurance seharusnya bertanggung jawab atau melapor kepada C. Kepala Pusat Sistem Informasi. Yang ketiga, staffing fungsi quality assurance seringkali agak sulit karena masalah. Jadi quality assurance itu kayak penjamin kualitas dalam perusahaan gitu ya. Jawabannya adalah D. Quality assurance harus seorang akuntan. Oke, lanjut lagi ke nomor 4. Bila dijumpai adanya ketidakpatuhan atau disebut compliance failure, QA itu adalah tadi ya, quality assurance, maka harus D. Segera memperbaiki kesalahan untuk kepentingan perusahaan. Oke, cukup sekian. Bila ada kekurangan, ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.